Halo, hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan membahas berita kualitas Arteta lebih dari sekedar pembuktian. Arteta kerap diolok-olok guru penjas ketika Arsenal berada di periode sulit. Tapi fakta mencengangkan mencuat setelah dia jalani 100 laga. Satu fakta yang tak bisa dibantah, Mikel Arteta rupanya memiliki rekor yang masih lebih baik dibandingkan manajer legendaris Arsenal, Arsene Wenger, setelah melakoni 100 pertandingan. Pria Spanyol itu kembali mempersembahkan 3 poin saat menjamu Watford di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Premier Inggris pekan lalu. Di pertandingan itu, Meriam London mengamankan kemenangan hemat 1-0 berkat gol tunggal Emil Smith-Rowe. Praktis, catatan positif itu merupakan kemenangan ke-54 Arteta dalam 10 pertandingan. Dia sukses melampaui torehan 51 kemenangan yang dibuat Wenger. Hanya George Graham yang memiliki catatan lebih baik dibanding Arteta setelah berlalu 100 laga. Kemenangan 1-0 atas Watford juga menjadi gol ke-163 Arsenal di bawah rezim Arteta. Lagi-lagi rekor gol ini melewati pencapaian tim pimpinan Wenger, yang hanya bisa membuat 157 gol setelah menduduki kursi panas di London Utara per 1996. Kendati demikian, pasukan Arteta memiliki catatan kekalahan yang lebih banyak dibanding skuad Wenger. Tim Highbury era 90-an bermain imbang 31 kali dan hanya kalah 18 kali di 100 laga pertama Wenger. Sedangkan Laskar Arteta mengalami 26 kekalahan dan ditahan seri 20 kali di 100 pertandingan awal. Namun Arteta memenangkan gelar Piala FA di musim debutnya pada 2020. Dalam perjalanannya, Wenger telah mengukir 1.235 pertandingan, memenangkan 707 laga, dan berhasil mencaplok 10 trofi mayor, termasuk raihan double gelar Liga Premier Inggris dan Piala FA di musim keduanya. Sementara itu, sang bos Arsenal merasa kini berjuang Spartan untuk membuat milestone 100 laga setelah menelan kekalahan di 3 laga pembuka Liga Premier musim ini tanpa mencetak 1 gol pun. Namun sejak saat itu, takdir Arsenal berputar drastis. Tak terkalahkan di 10 pertandingan terkini di seluruh kompetisi. Saya merasa klub ini bersatu padu di antara para pemain. Saya bisa melihat para pemain sehari sebelum pertandingan mereka sangat antusias bermain di Emirates. Dan para pemain di bangku cadangan sangat menggebu-gebu untuk tampil, ucap Arteta. 3 kemenangan di bulan September membuat Arteta terpilih untuk merengkuh titel Manager of the Month. Tim polesan Arteta yang sukses mengamankan 20 poin sejak awal bulan itu merupakan yang terbaik di antara tim lain di Liga Premier. Di hadapan manajer senior macam Claudio Ranieri, mantan asisten Pep Guardiola ini pun menunjukkan sikap berkelasnya dengan pernyataan merendahnya. Saya ini hanya seorang bocah di dunia manajerial. Ketika saya membandingkan diri saya dengan seorang seperti Claudio misalnya, tegas mantan kapten Arsenal tersebut. Selepas jeda internasional, rangkaian unbeaten di 10 pertandingan akan menemui ujian maha berat kala Arsenal bertandang ke Anfield untuk menghadapi kontender juara musim ini Liverpool. Namun di sisi lain Arteta juga menjelaskan alasannya untuk memajang mural raksasa Arsene Wenger di pintu masuk tempat latihan klub di London Colney. Mural yang terpampang dari lantai sampai langit-langit dengan gambar Wenger yang sedang tersenyum sambil mengangkat tangannya adalah hal yang pertama dilihat para pemain ketika mereka berjalan ke tempat latihan setiap harinya. Dan Arteta dalam keterangannya kepada Goal di kala Premier Arsene Wenger Invisible mengaku ingin membuat sosok manajer Prancis tersebut tetap terasa kehadirannya di klub. Ketika ditanya mengapa kehadiran Wenger di tempat latihan sangat penting baginya, Arteta mengatakan, "Bagi saya itu adalah sesuatu yang hilang dan kami harus memulihkannya. Saya menginginkan gambar dan quote yang sangat menginspirasi di pintu masuk. Karena itu adalah bagian besar dari apa yang dilakukan Colney dan bagaimana ucapnya dimulai di Emirates." Ucap Arteta dilansir dari halaman klub. Kita akan membahas berita sosok penting Maitland-Niles.
Arsenal menjadi salah satu tim dengan perubahan yang cukup signifikan di klasemen Liga Inggris. Kredit tentu diberikan kepada penampilan beberapa pemain seperti Emil Smith-Rowe, Ben White, hingga Aaron Ramsdale yang gemilang di bawah Mister. Dan tentu saja Mikel Arteta yang juga sukses membungkam keraguan atas penampilan The Gunners di awal musim, yang kini berubah menjadi tim yang tajam dan disiplin. Salah satu kunci Mikel Arteta adalah perubahan besar di lini tengah dengan mengubah pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1 menjadi 4-4-2. Nama asli Maitland-Niles adalah yang sangat nyaman dan terbaru dengan skema baru Mikel Arteta ini. Pemain berusia 24 tahun ini sejatinya nyaris dilepas pada musim panas ini, tetapi berubah menjadi sosok vital di balik kebangkitan Arsenal sejauh ini. Ia menawarkan ketenangan di lini tengah dan sangat terlihat di laga melawan Watford pada tengah pekan ini. Absennya Thomas Partey tidak memusingkan Mikel Arteta. Maitland-Niles terbukti ampuh sebagai motor di lini tengah sekaligus pemain yang berperan dalam skema defensif. Saya melihat pemain yang berbeda dalam hal urgensinya, komitmennya, dan kejelasan dalam permainan dan tujuannya, kata manajer Arsenal di laman The Athletic. Kecerdasan Maitland-Niles tidak pernah diragukan. Ia adalah pemain multiposisi. Ia bahkan bermain sebagai bek sayap terbalik dalam pertandingan pertama Arteta sebagai pelatih, melawan Bournemouth pada Desember 2019 dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun kejelasan yang tepat telah hilang. Kejelasan dalam posisi, peran, dan masa depannya semua dipertanyakan dalam 2 tahun sejak itu. Dari melakukan debutnya di Inggris dengan membantu Arsenal memenangkan Piala FA 2019-2020 sebagai bek sayap, hingga memutuskan West Brom yang terancam degradasi untuk dipinjamkan Januari lalu untuk bermain di lini tengah, dan kemudian permohonannya untuk meninggalkan klub pada akhir Agustus. Pertanyaannya telah mengelilingi Maitland-Niles terlalu lama. Setelah bermain hanya 19 menit dari sepak bola Liga Inggris pada hari batas waktu bergulir pada hari terakhir bulan Agustus, masa depannya di Arsenal tetap diragukan. Namun kini waktu bisa membuktikan, dia bisa bertahan di lini tengah untuk Arsenal. Maitland-Niles bisa mengeklaim untuk memulai pertandingan selama periode itu. Dia bukan Partey, tetapi dia bisa berfungsi di lini tengah, berpotensi lebih baik daripada Saka dalam 4-4-2. Karena dia lebih gesit daripada pemain internasional Swiss. Arteta tetap malu-malu ketika ditanya tentang status kebugaran Partey dengan mengatakan, "Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Thomas. Dia tidak bisa bermain hari ini. Dia mengalami cedera otot dan kami tidak tahu bagaimana perkembangannya. Jadi mari kita jalani hari demi hari," ujar Mikel Arteta. Ujian yang lebih berat akan datang untuk Maitland-Niles. Tetapi seperti mereka yang telah memulai secara teratur, dia tampak seperti seorang pria yang bermain dengan percaya diri melawan Watford. Bertepuk tangan saat berjalan keluar untuk tugas media pasca pertandingannya, dia diminta untuk melepaskan jersinya ke stand barat. Tetapi mengangkat atasan olahraganya untuk mengungkapkan bahwa dia telah melepasnya setelah waktu penuh. Dia bertepuk tangan lagi saat berjalan kembali ke terowongan dan memutuskan untuk tetap melemparkan atasan olahraga itu kepada para penggemar dengan senyum di wajahnya. Pencariannya untuk jawaban di hari-hari penutup jendela transfer musim panas tampaknya telah membantu dengan baik. Dan jika dia terus tampil mengesankan, Januari dapat memberikan kesempatan untuk menemukan peran yang lebih jelas untuk klub tempat dia berada sejak usia 17 tahun itu.